Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi belakangan ini kerap mengeluarkan statement terkait pendidikan yang menjadi sorotan publik. Dirinya mengatakan perguruan tinggi harus menjadi pencari uang dan setuju bila UKT dibayar dengan menggunakan pinjol. Nah, pemirsa, untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan pengamat pendidikan Pak Indra Karismiaji. Dan Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Anda bagaimana melihat dari pernyataan Pak Muhadjir ini terkait dengan pembayaran UKT mahasiswa itu bisa dengan pinjaman online, dan Pak Muhadjir juga menambahkan bahwa memang ternyata ada beberapa kampus di Jakarta yang sudah bekerjasama dengan pinjol untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa. Ya, harus diluruskan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, Pak Muhadjir itu dalam RDPU dengan Komisi 10, beliau itu membandingkan antara PTN dengan PTS, perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Dan harus diketahui juga, beliau itu punya pengalaman panjang sebagai rektor perguruan tinggi swasta. Nah, di sini konteksnya adalah gimana caranya kok PTN itu membebani APBN terus. Kalau dibandingkan dengan PTS, masa sekarang biaya kuliah di PTS lebih murah daripada biaya kuliah di PTN. Padahal di PTN itu masih udah dapat bantuan operasional PTN, BOPTN ya, sudah dosen-dosennya digaji, belum ada bantuan-bantuan yang lain, tapi kok UKT IP-nya bisa lebih dari PTS. Itu kan ada hal yang keliru dalam mengelola itu. Memang bahasanya Pak Menko agak kurang tepat bicara tentang mencari uang, tapi konteksnya itu beliau membandingkan kalau PTS-nya bisa dengan biaya yang lebih murah. Jadi beliau kan dari kampus Muhammadiyah, Mbak, Universitas Muhammadiyah Malang ya dulunya. Malang, ya. Betul. Itu biaya kuliahnya lebih murah daripada PTN. Itu kan berarti ada hal yang keliru dalam cara mengelola PTN-PTN kita. Jadi poinnya ke sana. Poinnya bukan ke masalah perguruan tinggi harus menjadi tempat mencari uang. Poinnya ke situ dalam konteks dia Pak Muhadjir menjawab atau menjelaskan di RDPU Komisi 10 ya. Nah, tapi pandangan saya sendiri, ini juga yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan nasional kita, khususnya pendidikan tinggi. Mau itu dari level PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu tidak boleh tujuannya nyari duit. Jadi itu yang agak keliru beliau dalam menyampaikan, tapi konteksnya beliau bicara survival ya, bagaimana menghidupi operasional. Tapi yang disebut dengan lembaga pendidikan itu memang betul tempat untuk menghabiskan anggaran. Karena kan adalah pelayanan sosial, bukan tempat berdagang. Nah, justru di Indonesia ini ada kesalahan fatal dalam mengelola dunia pendidikan kita. Harus kita lihat kan, lembaga-lembaga pendidikan kita itu sudah berubah menjadi marketplace, menjadi tempat mencari uang. Bahkan pemerintah sendiri melihat kalau lembaga pendidikan ini menjadi tempat yang komersial, menjadi tempat mencari uang, sehingga lembaga pendidikan ini pun dipajekin. Nah, itu yang sudah cara pandang yang sesat pikir. Dimanapun di seluruh dunia, yang namanya lembaga pendidikan itu adalah tempat mendidik. Jadi memang sewajarnya justru harus menghabiskan anggaran, bukan tempat berjualan. Pendidikan itu kan hak asasi manusia, ya kan? Jadi sama sebetulnya dengan tempat beribadah misalnya. Kan kita nggak pernah ngelihat untuk kita masuk ke masjid, itu kita ditarikin tiket dulu kan, harus bayar tiket dulu, itu kan melanggar hak asasi. Nah, di Indonesia ini mindset penyelenggara pendidikan itu semuanya berdagang.
Makanya kalau dalam pembicaraan itu selalu yang bicara adalah berapa banyak siswa, berapa banyak mahasiswa. Jadi mindsetnya itu headhunting, mencari berapa banyak, sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dalam lembaga pendidikannya. Itu baik negeri maupun swasta. Iya. Ini sudah Tapi keliru. Pak Indra, Jadi tapi kalau mau kita kaitannya dengan bandingkan misalnya tentara kan nggak ada yang nyari duit. Pak Indra, kaitannya dengan Anggaran PTN itu sendiri, dari duit. kaitannya dengan PTN sendiri, pernyataan Pak Muhadjir agar mungkin bisa merubah karakter PTN agar bisa menjadi lembaga yang tidak hanya menghabiskan anggaran, agar bisa menjadi pencari uang semacam itu juga salah. Gini, jadi kalau kita bicara secara khusus mengelola yang namanya pendidikan tinggi, kita harus mengacu ke konstitusi. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu semua diatur di pasal 31 ayat 5. Bunyinya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, implementasinya bagaimana? Kalau kita bandingkan di negara-negara lain di seluruh dunia, yang namanya perguruan tinggi itu bukan pusat pengajaran, tapi pusat riset. Jadi perguruan tinggi itu dijadikan tempat riset. Hasil riset baru dijadikan bahan ajar. Jadi mahasiswa itu kan selalu mendapatkan ilmu yang baru. Ada pengembangan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan di Indonesia kita tidak punya satupun perguruan tinggi yang menjadi pusat riset. Semuanya pusat pengajaran. Jadi sebetulnya levelnya perguruan tinggi kita, kenapa juga mutunya salah satu yang terburuk di dunia, itu ilmunya usang semua karena ilmu yang diriset di tempat lain. Nah, tata kelolanya kalau di luar negeri itu, seorang profesor yang akan diterima menjadi bagian dari kampus, itu datang dengan membawa proposal riset sekaligus pendanaan risetnya. Jadi dia mau riset apa sekaligus membawa siapa yang membiayai risetnya dan berapa biayanya. Baik. Biayanya bisa datang dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi, bisa dari luar negeri. Tapi yang jelas itu dibawa masuk ke dalam kampus. Jadi fokusnya itu riset. Nah, kalau kita masih perlu ada Singapura pembenahan terkait dengan fokus dari perguruan tinggi di dalam negeri juga ya, Pak Indra. Tapi kalau kita berbicara soal statement lain dari Pak Muhadjir, Menko PMK, soal membayar UKT dengan pinjol. Pak Indra, ini bagaimana Anda menilai penggunaan pinjol yang mekanismenya ini tidak mungkin tanpa bunga ya, selalu ada bunga dalam pinjaman online, tapi kemudian ini diterapkan di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, kembali kan, kalau kita mengacu ke pasal 31 ayat 5 tadi, ini ditujukan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya pinjol, kira-kira meningkatkan kesejahteraan atau justru malah menekan kesejahteraan umat manusia? Kalau itu jawabannya menekan, karena bunganya tinggi, belum lagi cara debt kolektornya, ngejar-ngejarnya itu dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan, ya berarti sudah bertentangan dengan konstitusi kita. Cara berpikirnya begitu saja, kan? Nah, tadi balik lagi ya ke bicara masalah pendanaan ini. Kembali kalau mindset kita cuman adalah berdagang dengan rakyat, mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya, akhirnya yang muncul adalah bagaimana cara mahasiswa membayar. Tapi kalau fokus kita ke riset, nggak ada yang berpikiran bagaimana cara mahasiswa membayar. Kenapa? Karena anggarannya itu datangnya dari riset. Di Jerman, mahasiswa itu bisa dibebaskan dari biaya kuliah. Kenapa? Karena seluruhnya operasional kampus sudah di-cover dengan biaya riset. Di Singapura, 70% anggaran kampus
itu sudah di-cover oleh biaya riset. Sehingga yang ditanggung oleh mahasiswa tinggal 30%. Makanya biayanya murah untuk ukuran masyarakat Singapura. Nah, Indonesia ini 100% ditanggung oleh mahasiswa. Karena tadi tidak ada risetnya. Tidak ada dana risetnya di sana. Ini yang membuat beban kepada rakyat itu menjadi tinggi. Bahkan kalau kita mau jujur, biaya kuliah yang ada di Indonesia ini sudah lebih tinggi daripada income per kapita rakyat Indonesia. Karena income per kapita rakyat Indonesia itu 75 juta per tahun. Bayangin kalau IP-nya saja sudah 75 juta juga misalnya. Belum UKT-nya ya. Kalau 75 juta juga berarti keluarga ini harus puasa selama 1 tahun kan, nggak makan sama sekali. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya, jadi baik. kalau kita mau Memang bandingkan masih ada begitu ya Pak Indra soal tata kelola yang perlu diperbaiki di kampus-kampus, terutama mungkin juga di PTN yang menjadi sorotan dari Menko PMK. Tapi kalau kita lihat alasan dari Menko PMK yang menyarankan penggunaan pinjol ini karena sudah diterapkan ya di puluhan kampus. Kemudian juga ada pengawasan dari OJK. Apakah alasan itu tepat Pak Indra untuk diterapkan atau membenarkan penggunaan pinjol? Kalau kita memandangnya hanya dari sudut yang sangat sempit, hanya bagaimana supaya kampus itu bisa mengcover biayanya tadi, jadi hanya untuk mahasiswa itu menjadi bagian dari mengcover biaya kampus, ya memang itu bisa menjadi solusi. Tapi itu nggak akan bermanfaat buat bangsa ini. Itu loh, itu yang kita harus melihat bigger picture, kita harus melihat gambar yang lebih luas. Jadi kita nggak bisa, ibaratnya apa yang disampaikan Pak Muhadjir itu betul, tetapi itu cuma mengganti genteng yang bocor. Padahal yang kita butuhkan adalah merenovasi atap kita yang memang sudah lapuk, yang sudah selalu bocor. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang pragmatis, cara-cara yang memang hanya ini saja, hanya sesuatu yang kecil. Ini ada masalah fundamental dalam kita mengelola sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan tinggi kita. Kalau itu tidak dibenahi, tadi kan saya katakan ya, sekarang ini sudah biayanya di atas pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Itu berarti pendapatan masyarakat menengah. 75 juta itu berarti di kurva yang paling atas kan. Artinya yang prosentasenya terbesar. Itu saja sudah tidak mampu. Berarti kan sudah melanggar hak asasi lagi. Di mana di Indonesia itu hanya orang kaya yang bisa kuliah. Kalau nggak kaya harus pinjol, harus berhutang. Kemudian kita harus berpikir lagi bagaimana cara menyelesaikan hutangnya. Iya, Pak Indra, dalam topik pembicaraan kita yang kita mencoba mengkritisi dari pernyataan Pak Muhadjir, seakan-akan kita harus beralih untuk membicarakan hal lebih fundamental lagi terkait dengan tata kelola dari perguruan tinggi. Seyogyanya seperti apa tata kelola perguruan tinggi yang baik ini? Tata kelola pendidikan tinggi yang baik, tadi Mas, kita harus kembalikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita tidak lagi sebatas hanya kayak tempat kursus, hanya tempat pelatihan bagi calon pekerja. Sekarang yang terjadi seperti itu. Kita harus menjadikan lembaga pendidikan tinggi kita menjadi pusat riset. Dengan terbangunnya pusat riset, satu, akan berkembang ilmu-ilmu baru, teknologi baru, kemudian juga ekonomi juga akan tumbuh karena ada hal-hal baru yang dikembangkan. Jadi dampaknya akan lebih luas daripada sekarang isinya pengajaran doang yang tentunya ilmunya ilmu usang kan, ilmu yang diriset di tempat lain yang usianya sudah lama. Yang kedua, biaya untuk yang ditanggung oleh masyarakat akan jauh lebih turun karena tadi sudah di-cover oleh biaya-biaya riset, dana-dana riset. Dananya bisa dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi, bisa dari luar negeri, tapi semuanya diutamakan adalah risetnya. Dan Indonesia ini butuh sekali riset-riset
dalam membuat kebijakan misalnya. Kan kita sering mengkritisi bagaimana pemerintah kita dalam membuat kebijakan itu tanpa menggunakan riset, tidak punya naskah akademik yang mumpuni. Yaitu harusnya diserahkan ke kampus-kampus ini, diteliti, diriset secara akademik, sehingga dalam membuat kebijakan pun tidak coba-coba. Jadi efeknya, dampaknya itu akan luas kalau kita taat konstitusi. Problemnya ini kan kita tidak taat konstitusi, kita melanggar konstitusi dalam hal ini pasal 31 ayat 5. Itu kalau itu sudah kita kembalikan, saya yakin kondisi semua akan jauh membaik. Negara kita akan semakin maju, pertumbuhan ekonomi kita akan jelas, dan tentunya masyarakat tidak terbebani biaya seperti ini. Dan yang kita juga harus sadari, Mas, biaya kuliah mahal, tetapi ternyata tidak menjamin mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, Itu lagi baik, problem artinya besar ada setelah permasalahan yang lebih fundamental ya yang harus dibenahi terkait dengan pendidikan, terutama di level perguruan tinggi. Kemudian jangan sampai solusinya hanya fokus di jangka pendek saja yang ternyata tidak begitu menguntungkan untuk para mahasiswa atau untuk generasi penerus bangsa. Terima kasih Pak Indra Harismiaji telah bergabung bersama kami dan memberikan perspektifnya di Metro Pagi Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.